Halo semuanya, kali ini aku mempunyai pembahasan yang menarik. Beberapa dari kalian mungkin sudah mendengar bahwa ada salah satu pulau yang terlarang. Pulau ini sangat tertutup dan sangat asing dari dunia luar. Tidak ada teknologi ataupun akses internet dari luar. Dan tentunya tidak ada orang yang berani masuk ke pulau ini. Pulau ini bernama Pulau Sentinel. Pada video kali ini, aku akan membahas berbagai macam cerita serta misteri yang ada pada pulau ini. Pulau Sentinel ini berlokasi di Kepulauan Andaman, India, yang dimana pulau ini tuh memiliki luas 59,6 km persegi. Nah, setelah aku telusuri, pulau ini tuh dihuni oleh sebuah suku yang bernama suku Sentinel. Pulau Sentinel ini ditutupi oleh hutan yang sangat lebat, bahkan bisa dilihat di maps pun tidak terlihat ada akses jalan. Dan saking tertutupnya pulau ini, warga bumi tidak mengetahui bahasa apa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Sejak tahun 1960-an, pemerintah India mengeluarkan kebijakan kalau Pulau Sentinel ini termasuk pulau terlarang dan tidak boleh diakses oleh masyarakat umum. Namun, ada beberapa orang yang melanggar aturan tersebut dan nekat untuk mendatangi Pulau Sentinel ini. Sayangnya, orang-orang ini dikabarkan tidak selamat atau meninggal saat mendatangi pulau ini. Nah, bisa dibilang hampir semua orang yang mendatangi pulau ini akan meninggal karena diserang oleh penduduk asli Pulau Sentinel ini. Adapun beberapa misteri dan kejadian terkait Pulau Sentinel ini. Yang pertama, ada tragedi Chow. Tragedi ini terjadi pada November 2018, di mana seorang pemuda bernama John nekat mendatangi Pulau Sentinel ini. John membayar 2 nelayan di sana untuk mengantarkannya ke Pulau Sentinel. Mereka ini berangkat dari pelabuhan Blair menuju Kepulauan Andaman. Nah, jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu bahwa John ini memiliki tujuan ke Pulau Sentinel menyebarkan agama Kristen. Pengalaman mengunjungi Pulau Sentinel ini juga dituliskan di jurnal pribadinya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi singkat ceritanya, ketika sudah berada di lokasi sekitar Pulau Sentinel ini, John itu dia menaiki perahu kecil yang berbeda dengan nelayannya. Mungkin karena nelayan ini pun juga nggak berani untuk mendekati Pulau Sentinel ini. Jadi, perahu nelayan ini standby dari kejauhan dan John ini dia mendayung perahu kecil untuk menuju ke Pulau Sentinel ini. Sesampainya dia di sana, ada 2 orang suku Sentinel bersenjata yang mendekatinya. John sempat menawari ikan dengan gestur tubuh damai, tetapi John tetap ditodongi senjata. John bercerita dalam jurnalnya kalau orang Sentinel ini terlihat bingung dan tidak ramah. Namun, John tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan orang ini menggunakan bahasa Xhosa. Namun, tetap tidak berhasil, bahkan ditertawai oleh orang Sentinel ini. Ketika John berusaha untuk memberikan ikan, seorang anak laki-laki menembakkan panahnya ke arah John dan mengenai Alkitab yang dibawanya. Panah itu terbuat dari logam yang sangat tipis dan tajam yang akhirnya melukai John. Karena ia melihat respon yang buruk, John memutuskan untuk sementara tinggal di atas perahu kecilnya dan terombang-ambing menunggu situasi yang ada. Pada tanggal 16 November, si nelayan ini memantau keadaan John dan mengiranya masih baik-baik saja dan memutuskan untuk meninggalkan John sana sendirian. Namun, keesokan harinya, ketika nelayan ini mengecek lagi perahu kecilnya John, nelayan ini melihat suku Sentinel sudah menyeret tubuh John dengan tali menuju ke pesisir pantai. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada John. Kepolisian menduga bahwa John ini meninggal karena ditembaki panah oleh suku Sentinel. Polisi juga kesulitan untuk mengambil jasadnya John. Bahkan, polisi yang berpatroli menggunakan helikopter pun ditembaki panah oleh suku Sentinel. Yang bisa diselamatkan dari kejadian itu hanya jurnal milik John, karena jurnal itu berada di perahu kecil yang berhasil diselamatkan oleh polisi. Di jurnal itu pun terdapat kata-kata terakhir John, yaitu tolong jangan marah kepada mereka maupun Tuhan jika saya terbunuh. Saya cinta kalian semua.
Yang kedua, kontak damai Madumala. Di tahun 1981, ada beberapa orang yang berhasil melakukan kontak damai dengan suku Sentinel. Salah satu orang tersebut bernama Madumala Chattopadhyay. Ia merupakan seorang ahli antropologis asal India, di mana dia menghabiskan 6 tahun untuk mempelajari suku Sentinel sebelum akhirnya melakukan kontak fisik langsung. Anggota kelompok Madumala ini berjumlah 13 orang, di mana pada saat itu mereka tiba pada pukul 8 pagi di Pulau Sentinel dan langsung dilempari tombak dan panah oleh suku Sentinel. Para kru ekspedisi kemudian mengalirkan buah kelapa ke bibir pantai. Suku Sentinel ini dengan bingungnya menerima buah kelapa itu, lalu diikuti pada pukul 2 siang, Madumala mencoba untuk melakukan hal yang sama. Namun, suku Sentinel meneriakinya dengan kata Nariali Jaba Jaba yang memiliki arti kami mau banyak kelapa. Madumala yang sudah lama meneliti suku Andaman sedikit mengerti di arti teriakan mereka. Karena Madumala mengerti dari perkataan orang Sentinel ini, dia kembali meneruskan pemberian kelapa pada orang Sentinel ini. Awalnya, kelapa yang tadinya diberikan secara dioper dari laut, akhirnya diberikan dengan tangan langsung, yang artinya ini merupakan pertanda baik bagi Madumala. Setelah pertanda baik itu terjadi pada diri Madumala, ia pun memutuskan untuk kembali ke Pulau Andaman untuk beristirahat. Sebulan kemudian, karena ia mengetahui bahwa ia diterima oleh suku Sentinel ini, ia memutuskan untuk kembali lagi ke Pulau Sentinel. Bahkan ketika sesampainya Madumala di Pulau Sentinel ini, ia tidak lagi ditodongi senjata ataupun tombak oleh suku Sentinel ini. Bahkan Madumala ini dihampiri oleh suku Sentinel untuk mendapatkan kelapanya. Namun ada fakta menarik terkait Pulau Sentinel ini yang ditemui oleh Madumala, di mana katanya orang Sentinel ini sangat baik, bahkan tidak agresif terhadap perempuan. Karena kebetulan di ekspedisi ini timnya itu ada beberapa arkeolog yang perempuan. Namun, hingga saat ini itu tidak ada orang yang berhasil memasuki Pulau Sentinel ini. Mungkin hanya Madumala ini yang melakukan kotak damai terakhir yang diketahui oleh publik. Para peneliti dan arkeolog juga tidak memaksa untuk mengetahui atau meneliti bagaimana mereka kehidupannya lebih dalam. Suku Sentinel ini dibiarkan hidup dengan damai tanpa adanya pengaruh dunia luar, dan sampai saat ini Pulau Sentinel dan suku Sentinel ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mungkin sekian saja kisah dan misteri yang bisa aku bawakan terkait Pulau Sentinel ini. Terima kasih semuanya.